Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika benda besar itu datang, gelombang kejut yang mengerikan menyebar sepenuhnya. Kemudian, benda raksasa itu menyapu mereka seperti seberkas cahaya yang menyilaukan. Bahkan Luo Feng merasa seperti semut di bawah beban gunung. Itu terlalu besar. Luo Feng membuka lebar matanya, tercengang. Luo Feng benar-benar senang. Perahu semesta adalah benda berharga berbentuk perahu dari jenis mesin. Sosok manusia itu mungkin barang berharga jenis mesin juga. Luo Feng lebih bersemangat dari sebelumnya. Lagi pula, dia merasa beruntung hanya dengan melihatnya. Jika bukan barang berharga, itu adalah makhluk yang hebat. Kegembiraan Luo Feng meningkat saat dia mempertimbangkan kemungkinan itu. Luar biasa, hanya peradaban kuno yang memiliki makhluk agung pada level itu. Saat ini, ribuan makhluk agung di samudera semesta mulai berteleportasi pada saat bersamaan. Mereka terbang ke titik di depan objek berbentuk manusia, tetapi tetap di samping karena mereka tidak berani terbang tepat di tengah jalur. Master tertinggi alam semesta mengirimkan suara mereka lagi. Bersiaplah! Menyerang lagi! Semua makhluk agung teratas dari samudera semesta memegang kekuatan mereka, dan segera raksasa itu muncul dalam pandangan mereka. Serang! Serang! Mengikuti perintah master tertinggi alam semesta, ribuan makhluk agung, termasuk Luo Feng, menyerang dari samping pada saat yang bersamaan. Semua serangan yang digabungkan cukup untuk membunuh master tertinggi alam semesta. Serangan itu terbang 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Serangan gabungan terbang untuk waktu yang lama sebelum mereka mengenai objek raksasa. Objek berbentuk manusia itu tingginya 160 juta tahun cahaya dan panjang kakinya 30 juta tahun cahaya. Meskipun kecepatan terbangnya bisa mencapai 120 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengubah posisinya sepenuhnya. Sayangnya, gerakannya terlalu cepat. Meskipun itu tepat di sampingnya, Luo Feng tidak bisa melihat atau merasakannya. Hanya ketika kelompok itu pindah ke sisi depan objek berbentuk manusia, dia bisa merasakan gelombang kejut hanya dalam sekejap. Teleportasi! Mereka semua berteleportasi pada saat bersamaan. Mereka berteleportasi 1000 tahun cahaya. Serang! Ribuan makhluk agung teratas di samudera semesta mencoba bersama dan tidak memikirkan yang lain. Mereka berteleportasi dan menyerang lagi dan lagi. Luo Feng dan makhluk agung lainnya tinggal di samping benda raksasa berbentuk manusia itu selama 3200 tahun. Luo Feng baru keluar dari perahu semesta, jadi dia jauh lebih lambat. Sebelum dia tiba, kekuatan sudah memutuskan bahwa mereka harus terus mengubah arah objek berbentuk manusia dan membuatnya menabrak perahu semesta. Mengalihkan ke perahu semesta membutuhkan sudut 15 derajat. Semua makhluk agung itu telah menyerang objek raksasa selama lebih dari 3000 tahun hanya untuk mencapai 15 derajat itu. Itulah mengapa master sejati pertama dan leluhur binatang iblis memilih untuk mempublikasikan berita tersebut. Arahnya sudah benar! Arahnya sudah benar! Para master tertinggi alam semesta dan para master alam semesta semuanya dapat mengetahui arah menggunakan gelombang getaran. Luo Feng juga memeriksa dan mengaku itu akan tiba di perahu semesta dalam waktu sekitar 30.000 tahun. Hahaha, kita akhirnya akan berhasil setelah sekian lama. Benda raksasa itu pasti akan menabrak perahu semesta. Makhluk-makhluk agung tingkat atas dari luar angkasa merasa lega. Bagaimanapun, mereka telah berkonsentrasi pada tugas ini selama lebih dari 3000 tahun. Di area luar perahu semesta, salah satu dari 3 tanah ekstremis, ribuan makhluk agung berdiri di area luar
memandang perahu semesta di kejauhan. Bisakah perahu semesta menghentikannya? Perahu semesta memiliki lebar dan tinggi puluhan juta tahun cahaya dan panjangnya lebih dari 100 juta tahun cahaya. Ukurannya hampir tidak sama dengan benda raksasa itu dan sangat cepat. Akankah perahu semesta meledak jika dihantam? Saya harap ini bisa menghentikan benda raksasa ini. Ribuan makhluk agung itu tiba lebih dulu menunggu benda raksasa itu menabrak perahu semesta. Namun mereka khawatir perahu semesta tidak mampu menahannya. Saya harap kami bisa sukses. Jika kita gagal, kita harus mengubah arahnya lagi. Kita harus berhasil. Semua orang menantikannya. Luo Feng berada dalam kekuatan gabungan aliansi Hong. Dia melihat ke perahu semesta di kejauhan. Itu adalah kapal mesin raksasa yang sudah hancur. Itu terus menyerap udara kekacauan yang tak berujung di sekitarnya. Dan ada lingkaran api di sekitar perahu yang rusak, menyerap kekuatan luar biasa. Pusaran angin dan ular listrik tak berujung. Bahkan ada sepertiga dari miniatur alam semesta di bawah perahu semesta. Meskipun perahu semesta sudah rusak, dia masih menelan energi dari luar. Bahkan beberapa miniatur alam semesta yang rusak. Ternyata beberapa bagian penting di perahu semesta masih beroperasi. Sebagai barang berharga jenis mesin yang terus beroperasi, ini sangat stabil. Meskipun terkena dampak, itu seharusnya bisa menahannya, pikir Luo Feng. Meskipun Luo Feng berpikir seperti ini, objek berbentuk manusia itu terlalu besar dan cepat. Waktu berlalu, ribuan makhluk tingkat atas di lautan semesta sedang menunggu. Itu sudah datang! Benda raksasa itu datang! Mereka merasakan gelombang getaran dan bersemangat. Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos, dan makhluk agung lainnya dari aliansi Hong juga bersemangat. Mereka semua menjauh sejauh mungkin dan menyembunyikan diri. Mereka tidak ingin terbunuh oleh gelombang kejut yang mengerikan. Meski kita bisa merasakan gelombang kejut, mungkin butuh beberapa tahun sebelum benda raksasa itu menghantam perahu semesta. Tim kekuatan dari aliansi Hong berada di perahu mausoleum dan mereka semua menantikannya. Semua harta karun sejati istana melayang, harta karun sejati tertinggi dan perahu mausoleum, mereka semua menunggunya. Semua orang diam, tidak ada makhluk agung di perahu semesta. Setelah sekian lama, gelombang getaran yang tak terlihat ditransmisikan ke segala arah mengikuti waktu dan ruang. Makhluk-makhluk agung yang bersembunyi di kejauhan merasakan getaran yang mengerikan, diikuti oleh gelombang kejut yang merusak, udara kekacauan yang tak berujung robek. Pada saat yang sama, semua makhluk agung merasakan ombak dan segera membalikkan waktu dan mencoba menyaksikan pemandangan itu sebelum benda raksasa berbentuk manusia sedang terbang dengan cepat. Sebuah pesawat luar angkasa raksasa yang rusak tidak bergerak sama sekali. Benda berbentuk manusia itu bertabrakan dengan perahu semesta. Bang! Beberapa pecahan di sekitar pesawat luar angkasa itu terlempar. Api, ular listrik, dan cahaya di sekitar pesawat luar angkasa juga dimusnahkan. Kemudian benda berbentuk manusia itu menghantam pesawat ruang angkasa kuno. Setengah bagiannya menabrak pesawat ruang angkasa kuno dengan kepala lebih dulu. Saat kedua objek bertabrakan, ruang dan waktu di sekitar mereka hancur, menghasilkan gelombang kejut dan gelombang getaran yang mengerikan. Gelombang getaran terlemah di pinggiran ditransmisikan terlebih dahulu, diikuti oleh gelombang kejut yang merusak. Area pusat kecelakaan itu seperti mimpi buruk. Tabrakan itu begitu kuat sehingga master tertinggi alam semesta atau harta karun sejati pun akan dimusnahkan. Gelombang kejut menyebar kemana-mana. 10.000 tahun cahaya, 1 juta tahun cahaya, 10 juta tahun cahaya. Semakin lama perjalanannya, semakin lemah jadinya. Ketika menyebar ke makhluk agung beberapa ratus juta tahun cahaya, harta karun sejati istana, termasuk harta sejati tertinggi, masih diledakkan. Di dalam perahu mausoleum, Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos, dan Master Cermin Sepi semua berdiri saat mereka melihat keluar ke banyak harta sejati istana yang berguling dan jatuh. Kami berada 500 juta tahun cahaya jauhnya dari perahu semesta. Riak yang dihasilkan oleh benturan ditransmisikan ke segala arah. Kekuatannya melemah
Satria bergerak, tetapi ketika mencapai kita, itu masih sangat kuat. Sungguh menakutkan. Apa itu? Kata Master Cermin Sepi. Setidaknya untuk lautan semesta kita, tidak ada yang bisa bertahan di area inti dari dampak itu, kata pemimpin kota Primalkios dengan suara rendah. Luo Feng juga mengangguk. Aku tidak yakin apakah itu akan menghentikannya atau tidak, bisik Luo Feng. Mari berharap itu akan terjadi. Pemimpin kota Primalkios juga mengawasi situasi di luar. Jika tidak berhenti, kita dalam masalah, kata Master Cermin Sepi. Pada saat itu, bukan hanya aliansi Hong, tetapi juga berbagai kelompok kekuatan tertinggi di lautan semesta, termasuk dua tanah suci yang khawatir bentuk kehidupan manusia itu sebanding dengan ukuran perahu semesta. Jadi, jika keduanya bertabrakan, sulit untuk mengatakan apakah itu bisa dihentikan. Sementara itu, kepala makhluk manusia menabrak dengan kejam ke perahu semesta dengan kecepatan 120 juta kali kecepatan cahaya. Kapal kuno yang rusak dikirim jatuh dan terbang di udara karena benturan yang besar. Tabrakan ini menyebabkan beberapa pecahan yang tertinggal di permukaan perahu semesta yang jatuh, terlepas dan terbang ke segala arah. Bahkan ruang internal perahu semesta bergetar akibat benturan. Tentu saja untuk kapal kuno seperti perahu semesta, keseluruhan strukturnya tidak terluka. Tidak ada sedikit pun penyok pada kapal raksasa itu. Rupanya perahu semesta juga merupakan harta karun sejati robot yang sangat kokoh. Satu tabrakan hanya dapat menyebabkan pecahan jatuh karena benturan. Menyebabkan kerusakan nyata padanya tidak mungkin. Wilayah internal yang dalam dari perahu kuno ini terus beroperasi, sekalipun dikirim jatuh oleh dampak. Wilayah internalnya terus beroperasi untuk waktu yang tidak ada habisnya, telah menelan begitu banyak aliran udara yang kacau, sehingga semua itu terakumulasi menjadi energi yang kuat, yang merupakan sumber stabilitas perahu ini. Meskipun menjadi perlambatan yang cepat, perahu masih stabil. Setelah gelombang hantaman pertama, kecepatan bentuk kehidupan manusia sangat berkurang. Setelah menunggu perahu semesta mengurangi kecepatannya, bentuk kehidupan manusia menghantam perahu semesta dengan dampak lain. Itu adalah dampak lain yang menghancurkan, namun kekuatan itu jelas sangat melemah. Kali ini itu adalah bagian pinggang dari tubuh miring dari bentuk manusia yang menghantam kapal kuno itu. Kedua benda itu sepertinya membentuk salib, tapi kali ini benturan tidak membuat perahu semesta jatuh. Kapal hanya terbang keluar dari jalurnya. Adapun sosok manusia, mungkin karena posisinya yang miring membebani, dia terbang jatuh dan terbang ke arah lain. Adapun sosok manusia, mungkin karena posisinya yang miring membebani, dia terjatuh dan terbang ke arah lain. Dua dampak, satu demi satu. Sejak tumbukan pertama, arah bentuk kehidupan manusia tidak banyak berubah, tetapi kecepatannya telah berkurang drastis menjadi kurang dari 20 juta kali kecepatan cahaya. Dari hantaman kedua, arahnya berubah drastis dan kecepatannya semakin berkurang hingga hanya 300.000 kali kecepatan cahaya. Bentuk kehidupan manusia jatuh dengan kecepatan yang melebihi 300.000 kali kecepatan cahaya. Dalam proses jatuh, ia menghadapi kekuatan penghambat dari aliran udara yang kacau yang menyebabkan kecepatannya menjadi sangat berkurang. Kemudian secara bertahap, ia berhenti berguling dan kembali ke posisi semula, berbaring rata di tanah. Sudah berhenti. Perahu alam semesta telah berhenti, tidak lagi bergerak. Ribuan makhluk agung di seluruh samudera semesta berkumpul di sekitar perahu semesta. Saat mereka melihat permukaannya, mereka menyadari bahwa meskipun tanaman merambat, embun beku, dan organisme yang awalnya ditemukan di permukaan perahu semesta telah dimusnahkan. Warna dinding luar asli perahu semesta terungkap. Luo Feng dan yang lainnya kagum dengan apa yang mereka lihat. Dampak seperti itu, namun tidak ada satupun penyok yang ditemukan di permukaan perahu semesta. Pemimpin kota Primalkios kagum. Perahu alam semesta telah mengitari lautan semesta selama begitu banyak era reinkarnasi sejak pertama kali muncul dan sudah sangat rusak. Namun, kapal mampu memberikan dampak yang begitu mengerikan. Semua luka yang menyebabkannya begitu rusak. Apa yang bisa menyebabkannya? Aku benar-benar tidak bisa membayangkannya. Lautan semesta
memang misterius tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada begitu banyak rahasia yang tampaknya mustahil, seperti makhluk hidup berbentuk manusia yang muncul begitu saja. Sebelum muncul, adakah salah satu dari kita yang mencurigai keberadaannya? Luo Feng dan makhluk agung di sekitarnya dari alias Sihok semua mengangguk. Ayo pergi, kita akan mengejar makhluk berbentuk manusia itu, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ya, sosok manusia dan perahu semesta telah bertabrakan 2 kali dengan kecepatan yang sangat berkurang. Menghentikannya tidak lagi sesulit sebelumnya, kata Luo Feng. Kekuatan gabungan dari alias Sihok yang berada di dalam perahu mausoleum mulai berteleportasi sebagai kelompok saat mereka mengejar. Arah dari makhluk hidup berbentuk manusia itu dengan mudah disimpulkan. Berbagai kelompok kekuatan puncak di dalam lautan semesta semuanya mengejarnya dan mereka menyusul dengan mudah. Hahaha, ini melambat banyak dan itu terus mengurangi kecepatannya. Ini menjadi jauh lebih mudah. Pada satu titik, makhluk agung dari berbagai kelompok kekuatan tertinggi di dalam lautan semesta sedang mengelilingi objek berbentuk manusia. Berlalunya waktu itu mulai melambat. Gaya resintif dari aliran udara yang kacau terus-menerus memberikan pengaruhnya terhadap makhluk hidup berbentuk manusia yang masif untuk mengurangi kecepatannya. Setelah 3 hari lagi terjadi penurunan tajam, bahkan hingga tidak sampai 10.000 kali kecepatan cahaya. Di alam semesta asli, sekolah dewa leluhur, istana dewa leluhur. Weng! Keinginan tak berwujud jatuh ke atas istana dewa leluhur. 3 sosok duduk di singgasana. Mereka adalah 3 dewa leluhur agung dari era reinkarnasi pertama. Saat ini, mereka semua memasang ekspresi serius dengan mata tertutup. Mereka semua tampak sangat suci dan murni, dan mereka memancarkan kekuatan yang kuat namun aneh. Anak-anakku, ini akan datang krisis. Harusnya dari tanah paling berbahaya keempat. Tekad kuno mengirimkan banyak informasi yang dikirimkan ketiga dewa leluhur. Setelah beberapa waktu, keinginan yang kuat dan tidak berwujud akhirnya mundur. Ketiga dewa leluhur membuka mata mereka dan saling memandang kaget. Sejak hari kami menjadi dewa leluhur, kami belum mengambil satu langkah pun dari lautan semesta, kata dewa leluhur di tengah dengan suara tuanya. Kali ini, atas perintah keinginan dari alam semesta asli, kita akhirnya bisa meninggalkan alam semesta asli. Ayo pergi, jika kita datang terlambat, aku takut berbagai kelompok kekuatan tertinggi di samudera semesta akan menderita kerugian besar. Jadi, bagaimana jika ada kerugian besar? Bahkan jika mereka semua dimusnahkan, apakah itu penting untuk kita? Kita harus pergi dengan kecepatan kita sendiri dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu seharusnya baik-baik saja. Ayo pergi. Ketiga dewa leluhur berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan dan dengan cepat meninggalkan istana dewa leluhur. Kemudian mereka menghilang dari dalam wilayah rahasia dewa leluhur. Scene berganti. Di samudera semesta yang luas, di bawah penghalang yang ditimbulkan oleh aliran udara kacau yang tak berujung, dampak energi yang dihasilkan dari terbangnya bentuk kehidupan berbentuk manusia terus melambat dan kecepatannya menurun dengan cepat. Dengan demikian, berbagai kelompok kekuatan tertinggi di samudera semesta semakin tidak takut padanya. Berbagai kelompok kekuatan tertinggi di atas harta karun sejati istana mereka menyerbu langsung menuju bentuk kehidupan manusia. Luo Feng, kami akan bergabung juga, pemimpin kota Primal Chaos memutuskan saat dia melihat keluar dan melihat harta karun istana terbang lewat. Baiklah, Luo Feng segera mengambil alih perahu mausoleumnya dan langsung menuju ke bentuk kehidupan berbentuk manusia. Dengan kecepatan tinggi, perahu mausoleum maju. Segera ia tiba di tujuan dan mulai turun di hamparan tubuh sosok berbentuk manusia. Ledakan keras terdengar. Perahu mausoleum telah mendarat di tubuh makhluk manusia. Itu masih seperti semut yang mengambang di lautan luas. Kami telah mendarat, tapi sekarang kita bergerak terlalu cepat. Semuanya, tolong jangan terburu-buru keluar dulu, kata Luo Feng. Dimengerti. Berbagai makhluk agung dari alias Sihong sangat bersemangat karena perahu mausoleum telah mendarat. Mereka bisa melihat keluar. Lihat,
ada pegunungan bergulung di permukaan bentuk kehidupan manusia ini. Sekilas sepertinya tidak ada akhirnya. Itu bukan pegunungan. Berdasarkan kesimpulan dari riak yang bergetar, itu pasti bentuk dari seluruh bentuk kehidupan manusia. Apa yang mungkin tampak seperti pegunungan bergulung bagi kita sekarang sebenarnya adalah tekstur dari kerutan halus dari pakaian yang dikenakan oleh bentuk kehidupan ini, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ada momen kejutan. Kemudian semua orang mulai tertawa terbahak-bahak, terutama para master alam semesta yang awalnya mengira kerutan adalah bagian dari pegunungan yang bergulung, menertawakan pikiran konyol mereka sendiri. Mari kita lihat baik-baik dulu. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kendarai dan parkir perahu mausoleum Anda di permukaan bentuk kehidupan manusia ini dan maju. Ayo pergi. Semua orang mendesaknya. Baiklah, kata Luo Feng. Dia juga dipenuhi rasa ingin tahu. Jadi tanpa basa-basi lagi, dia mengendarai perahu mausoleum ke bentuk kehidupan berbentuk manusia dan menguncinya ke permukaannya saat dia maju ke depan. Luo Feng, bagian lain dari makhluk hidup berbentuk manusia ini semuanya harus ditutup seperti dinding luar area kabin, kata pemimpin kota Primal Chaos. Pergi ke tempat kepalanya berada. Di mana kepalanya berada harusnya adalah jalan masuk. Kepala benda raksasa itu sangat besar dan ada istana harta karun sejati di atasnya. Hampir 90% makhluk agung di lautan semesta berada di sekitar kepala. Luar biasa, ini pasti mulut dari benda berbentuk manusia itu. Perahu mausoleum mendarat. Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos, dan makhluk agung lainnya dari alias Sihok, semuanya melihat ke kejauhan dengan takjub. Ada jurang yang sangat besar di depan mereka, dan dilihat dari bentuk luar dari benda raksasa itu, mulutnya tertutup, namun jurang itu hanyalah celah di antara bibirnya. Siu, siu, garis cahaya muncul di atas jurang dan melesat keluar. Cepat, cepat, jika ada barang berharga di benda raksasa ini, mereka yang menemukannya lebih dulu bisa mendapatkannya. Cepat! Semua kekuatan gugup, meskipun mereka ketakutan dan terintimidasi oleh benda raksasa itu. Mereka masih ingin tahu lebih banyak tentang itu. Itulah sebabnya mereka segera mengirim master alam semesta dengan banyak tubuh untuk memeriksa. Ayo pergi Luo Feng. Chaos! Makhluk agung dari alias Sihong juga gugup. Barang-barang berharga berada pada basis siapa cepat dia dapat, dan semua orang mengetahuinya. Mereka gugup saat melihat semua kekuatan lain mengirimkan makhluk agung. Pemimpin kota Primal Chaos melihat sekeliling dan berkata, kami tidak tahu apa-apa tentang benda raksasa ini. Kami tidak tahu betapa berbahayanya benda itu di dalamnya. Bahkan para master tertinggi alam semesta tidak dapat menjamin mereka dapat bertahan. Pertama, kami akan mengirim master alam semesta dengan banyak tubuh. Kemudian, bahkan jika mereka mati, mereka hanya akan kehilangan tubuh dan beberapa harta sejatinya. Pintu masuk utama dari kepala raksasa itu adalah telinga, lubang hidung, dan celah di antara bibir. Kita mungkin masuk secara terpisah melalui portal yang berbeda. Tidak ada yang tahu jalan masuk mana yang menuju ke barang-barang berharga itu. Itulah mengapa mereka perlu mencoba semuanya. Oke, aku akan pergi. Aku juga akan pergi. Makhluk agung sangat efisien dan mereka mengirimkan suara mereka menggunakan kekuatan dewa mereka. Segera 8 master alam semesta memutuskan untuk mengirim tubuh mereka, termasuk Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos mengatakan, setiap orang yang akan pergi berhati-hatilah, dan juga ketika Anda memasukinya, silakan merekam rute Anda. Kemudian makhluk agung lainnya dari alias Sihong dapat belajar dari itu. Sekarang, semua orang pergilah. Mari pergi. Gerbang perahu mausoleum terbuka. Shoo, shoo. Garis-garis cahaya terbang dengan cepat, termasuk istana berbentuk oval berwarna hitam. Makhluk agung lainnya dari alias Sihong semua melihat makhluk agung dari tim mereka, termasuk pemimpin kota Primal Chaos. Mereka semua berharap bisa mendapatkan kesempatan besar yang terkandung dalam benda raksasa itu. Di dalam istana hitam berbentuk oval, Luo Feng berdiri melihat keluar. Dia mengenakan baju besi hitam dan membawa pedang. Cahaya hitam buram menembus istana berbentuk oval berpusat padanya.
itu menutupi area seluas beberapa tahun cahaya persegi. Ini adalah tubuh Mo Salu Wafeng. Inspeksi, gumamnya. Luo Feng penuh harapan. Sebenarnya dia hanya membawa tubuh binatang bertanduk emasnya dan tubuh aslinya saat melakukan perjalanan di lautan semesta. Namun, untuk keperluan pemeriksaan sekarang, dia segera mengirim tubuh Mosanya yang tadinya ada di alam semesta asli. Selesai, mari kita lihat apa yang ada di dalam benda raksasa itu. Mo Salu Wafeng mengendarai istana hitam berbentuk oval, melakukan teleportasi jarak pendek berkali-kali. Setiap kali dia hanya berteleportasi dalam jangkauan domain. Dia juga mendokumentasikan rutenya saat dia bergerak maju. Sementara itu di samudera semesta, 3 makhluk berjalan keluar dari lubang cacing bahu-membahu. Berdasarkan 9 terpencil, kekuatan dari samudera semesta tidak bisa menunggu lagi, sehingga mereka mengirim beberapa makhluk agung ke dalamnya. Adapun mereka cukup berhati-hati untuk hanya mengirim mereka dengan tubuh cadangan. Mereka akan segera menyadari betapa menakutkannya tanah ekstremis keempat itu. Itu bukan urusan kami. Kami hanya akan bergerak dengan kecepatan normal. Adapun korban tewas, itu berhubungan dengan mereka. Beritahu 9 terpencil dan yang lainnya. Selain yang seperti 9 terpencil yang tidak takut mati, yang lain tidak bisa masuk. Meskipun kita tahu tentang tanah ekstremis keempat ini, kita tidak bisa membocorkan rahasianya. Ketika dewa leluhur pergi karena mereka menerima perintah dari keinginan alam semesta asli. Mereka tahu tentang rahasianya, namun mereka tidak berani membocorkannya kepada makhluk agung mereka. Sebagai dewa leluhur, mereka mendapat banyak manfaat, namun masih banyak aturan yang harus mereka ikuti. Kembali ke makhluk raksasa. Benda raksasa itu terus melambat di bawah kekacauan utama. Akhirnya itu benar-benar berhenti. Objek berbentuk manusia telah berhenti sepenuhnya. Baju besi itu, apakah itu hiasan? Atau apakah itu barang berharga seperti baju besi yang kita kenakan? Mari kita lihat, apakah kita bisa membuatnya mengenali kita sebagai pemiliknya. Makhluk agung yang tetap di luar memiliki banyak pemikiran. Mereka percaya bahwa barang berharga yang kuat akan mengenali tuannya. Jadi mereka semua berusaha keras untuk mencobanya. Namun, sebelum makhluk agung mendarat, sudah ada yang mencoba. Mereka semua gagal. Armor raksasa itu seperti hiasan. Itu tidak tunduk pada pengakuan master dan tidak peduli bagaimana itu diserang. Itu tidak rusak bahkan sedikit pun. Di sisi lain, Luo Feng masuk melalui celah di antara bibir. Dia mengendarai istana harta karun sejati dan berteleportasi dalam jarak dekat. Dia sangat cepat dan segera dia telah melakukan perjalanan 10 juta tahun cahaya ke depan. Benda raksasa itu sudah berhenti. Curang tak berujung. Di dalam istana, Mo Salu Wafeng melihat ke bawah dan dia tidak bisa melihat dasarnya. Dia melihat ke samping tapi dia juga tidak bisa melihat akhirnya. Tampaknya tak berujung. Dia hanya bisa melihat pintu keluar meredup di depan dan menggunakan harta karun sejati tipe domainnya. Dia bisa tahu bahwa tidak ada rute di depan. Dia harus turun. Turun. Istana hitam berbentuk oval segera turun dan mulai berteleportasi dengan frekuensi tinggi lagi. Ada area luas yang tidak bisa dideteksi oleh harta karun sejati domainku, kata Mo Salu Wafeng. Dia sangat gembira. Aku akan pergi dan melihat. Dia mengendarai istana oval hitam dan mendekat. Setelah setengah jam, Mo Salu Wafeng melihat ke depan. Pusaran air tak berujung muncul di hadapannya. Pusaran air pemutar ruang menyebar keluar. Lubang cacing alami. Mo Salu Wafeng dapat segera mengetahui bahwa itu adalah lubang cacing alami. Lubang cacing itu terlalu besar dan terlalu kuat. Hanya master alam semesta dan mereka yang lebih kuat yang bisa melewati energi yang berputar seperti itu. Saya belum pernah melihat lubang cacing alami sebesar ini di lautan semesta atau di alam semesta asli, kata Mo Salu Wafeng. Dia sangat senang. Ternyata lubang cacing alami mengarah ke daerah lain. Pergi lebih dalam. Mo Salu Wafeng mengemudi di istana harta karun sejatinya, menghindari lubang cacing alami dan terus menyelam. Maju ke depan. Perang itu sepertinya tidak ada akhirnya, tetapi dampaknya aman. Mo Salu Wafeng mengemudikan istana harta karun sejatinya dan terus bergerak maju, berteleportasi. Tidak ada ujungnya.
Saya sudah di sini selama 15 hari. Pada hari ke-15, Mosa Luo Feng sedikit kehilangan kesabarannya. Angin dingin tiba-tiba bertiup. Meskipun harta karun sejati domain Luo Feng mencakup area seluas beberapa tahun cahaya persegi, tapi dia tidak dapat mendeteksi angin Space Boy. Itu benar-benar sunyi. Itu meledak melalui istana harta karun hitam berbentuk oval yang tiba-tiba menjadi seperti debu, hancur dan terpisah, menyebar ke tanah dan hancur menjadi ketiadaan. Adapun Mosa Luo Feng di dalam harta karun sejati istana oval, dia hanya merasa dingin sebelum kekuatan dewa benar-benar membeku. Badang, besi, dan Mosa Luo Feng sendiri semuanya berubah menjadi debu, menyebar dan hancur menjadi ketiadaan. Di jurang yang tak berujung, sepertinya masih tidak ada bahaya, tenang dan teleportasi masih memungkinkan di mana-mana. Tetapi Mosa Luo Feng dan istana harta karun yang dikemudikannya, semuanya tidak ada artinya, seolah-olah mereka belum pernah datang ke sini. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.